Dari situlah saya mulai ada rasa tertarik sama Islam. Karena kan begitu saya main ke rumahnya, ibunya juga memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi ya memang hidayah itu belum ada, tapi itu awal-awal hidayah itu. Jadi hubungannya ke dunia gelap, dunia malam tuh lebih dekat. Ya. Jadi ya ada duit sedikit mulai duga punya. Kalau dulu tokoh idola saya tuh kalau di Buddha namanya Siddhartha Gautama. Ya. Buddha. Pernah dengar? Iya. Itu tuh dari pangeran turun jadi orang biasa, jadi nggak punya apa-apa. Jadi dengan orang tuh baik segala macam. Nggak taunya begitu saya baca Nabi Muhammad nih, Masya Allah, orang ini lebih sempurna daripada Siddhartha Gautama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi update-update terkini dari Mualaf TV. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Keluarga ada berapa? Keluarga saat ini duren. Duren itu apa? Duda keren. Oh, duda keren. Oh, berarti menyendiri sekarang ya? Iya. Insya Allah. Nanti diceritakan kisahnya kenapa harus duren kan? Baik, mungkin langsung saja di Mualaf TV seperti biasanya. Sebelum kita bincang-bincang banyak nanti ngobrol, perkenalkan dulu kepada sahabat Mualaf TV, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Nama, asal, agama. Agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya asli Johnson. Nama marga Warsono. Jadi Johnson Warsono. Setelah bersadat, nama saya dikasih nama tambahan untuk yang di depan. Jadi Ahmad. Dan nama yang di belakang nama warga itu dikasih nama Romdoni. Jadi nama lengkap saya sekarang Ahmad Johnson Warsono Romdoni. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Asalnya dari mana? asal saya dari kota Palembang, ya Sumatera Selatan. Alhamdulillah tahun 2017 akhir baru ke Sidoarjo sini. Terus agama sebelumnya apa? Agama sebelumnya ya Buddha. Oh, Buddha. Iya. Agama sebelumnya sih Buddha, tapi ya banyak pindah-pindah juga. Karena sekolah saya dulu sekolah Kristen. Kan Metodis 2 Palembang. Sekolahnya Kristen. Iya, tapi ya di keluarga Buddha. Buddha. Ya, makanya ke Buddha juga terakhir kali ya Konghucu. Iya. Ya. Berarti keluarga, saya panggilnya apa ini? Panggil Johnson lah ya bisa. Johnson. Panggil Ahmad juga bisa. Siap. Saya cenderung ke Ahmad aja ya. Iya. Ahmad Johnson lah namanya. Iya. Jadi Pak Ahmad Johnson ini lahir di keluarga yang Buddha. beragama Buddha. Gitu Buddha. ya. Jadi dari lahir ikut agama orang tua. Iya.
Nah, tapi sekolahnya sekolah Kristen. 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 Hmm. Memang nggak sulit sih ya, ada sekolah Buddha ada ya? Sekolah Buddha Jarang sih ya? nggak ada, jarang. Hmm. Nah, jadi orang tua cenderung ke Kristen. Cenderung ke Kristen. Ya, memang jarang sekali yang cenderung ke Islam. Kalau ada Jarang. Buddha, Hindu, kalau memang nggak ada sekolah lain, dia cenderung ke Kristen. Ya sebelumnya maaf dulu ya, bukannya saya ini ya terus terang ya, dari kecil sih saya sih sebenarnya membenci Islam. Mhm. Karena kenapa? Karena keluarga saya kan kelihatan istilah tuh, Iya, iya, iya. kelihatan ya mata sipit, Iya. kulit putih. Jadi di dalam kampung itu sering kena bully. Hmm. Nah dari adik aku juga waktu sekolah juga saya ingat dulu kan ada adik saya kan sekolah di sekolah negeri. Iya. Jadi begitu saya jemput sekolah sama ibu saya dibully, sempat dibully, mau dipukulin. Itu waktu sekolah Sekolah dasar negeri. SD ya? Iya SD. Ya, anak-anak Karena kecil kan biasa deh. keterbatasan ekonomi kan, jadi adik saya kan di sekolah negeri. Iya, iya. Nah dari sana tuh bagi saya tuh trauma ngelihat orang pribumi Islam kan. Iya. Soalnya kita nih ngerasa orang asing istilah tuh. Betul, betul. Ya saya benci, bukan benci karena apa? Kok semena-mena kayak gitu kan istilah itu. Tapi ya alhamdulillah seiring berkembangnya waktu dari sekolah sampai tamat sekolah ya saya malah dapat banyak teman Islam, teman Muslim. Karena teman lingkungannya Iya, Islam ya? lingkungan saya Islam. Tapi mereka tuh alhamdulillah yang saya dapat teman-teman ini, mereka tuh ndak membedakan. Oh, kamu sama saya tuh sama istilah tuh. Nah, dari situlah saya istilah tuh ya terakhir kali sih alhamdulillah ketemu sama teman yang cocok, teman satu kerja. Namanya ya Noprianto. Nopri, terus tuh ya ada namanya Pak Mul. Ada lagi Alin, ada lagi Alam kan. Itu semua Muslim. Muslim. Maaf, sebelum dilanjutkan itu, berarti keluarganya keluarga Tionghoa ya? Iya, Tionghoa. Keluarga Tionghoa. Oh, lanjut. Ya, jadi dari kayak si Nopri kan, teman kerja, sering main ke rumah. Jadi ya pernah aku bertanya sama dia tuh, kamu ndak takut toh makan di sini? Kamu kan tahu, aku ini kan Cina. Nanti ada bekas babi loh, haram loh. Apalagi ada piara anjing loh. Iya, iya, iya. Jadi begitu anjing saya keluar, dia ngangkat kaki. Nggak apa-apa katanya, jangan sampai saya dijilat katanya. Dari situlah saya mulai ada rasa tertarik sama Islam. Karena kan begitu saya main ke rumahnya, ibunya juga memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi ya memang hidayah itu belum ada, tapi itu awal-awal hidayah itu. Awal hidayah. Nah sudah lama berteman sama Nopri, sering diskusi soal agama. Ya tahun 2015 ya karena saya dulu ya kerjanya sales ya. Jadi hubungannya ke dunia gelap, dunia malam tuh lebih dekat. Iya. Jadi ya ada duit sedikit mulai dugem. Jadi anak muda nakal, lah, anak bener. muda. Iya nakal bener ya. Iya, iya. Soal minuman keras, apa nih? Ya untunglah ndak sampai menyentuh ke obat-obat yang terlarang itu kan. Maaf kalau di Buddha itu nggak ada aturan ini minuman ini apa dilarang. Oh nggak ada kalau di agama-agama lainnya ya nggak ada. Kalau Buddha cenderungnya ke reinkarnasi. Apa yang kita berbuat baik kepada orang itu nanti kita meninggal direinkarnasi lagi ya sesuai dengan perbuatan kita sebelumnya. Iya. Jadi ya intinya tuh reinkarnasi kalau mereka tuh. Apa yang kita perbuat sekarang kita hidup nih baik sama orang, nanti dibalasnya baik juga reinkarnasinya. Iya. Pemahamannya kayak gitu. Tapi ya belum ngerti saya di Islam dulu kan.
Yang cuma saya paham sih ya reinkarnasi itu. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya buat baik sama orang ya. Yang penting saya enggak jahatin orang. Pikiran saya kayak gitu kan. Maksudnya reinkarnasi itu nanti hidup lagi ya? Iya. Hidup di dunia lagi. Hidup di dunia lagi. Iya, iya, iya. Tapi ya alhamdulillah. Ya pemahaman saya dulu ya di Buddha ya kayak gitu. Apa yang saya berbuat baik, pokoknya saya enggak ganggu orang, enggak itu ya saya anggap baik sudah. Iya. Kalau di Islam kan apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan Iya. kelak, ya kan. Kalau perbuatan baik mendapat pahala ganjaran dan ganjaran itu adalah surga. Kalau hal-hal yang negatif itu jelas akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat dengan hukuman di neraka. Untuk mempertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan. Ya, kesalahan dulu. Seperti itu, lanjut. Ya memang sih kalau di agama lain seperti Buddha yang saya ceritakan tadi itu kan baik, asal kita baik nanti reinkarnasinya baik kan. Terus tuh di Kristen ya mengenal konsep kata orang tuh kasih sayang kan, istilah tuh saling berbagi, kasih sayang. Tapi setelah di dalam di Islam ini rupanya Islam inilah paling sempurna. Iya. Segalanya diatur kita. Dari bangun tidur kita ada bacaan doanya sampai kita tidur kan, istilah itu di Islam tuh. Jadi dengan sunnah-sunnah pun kita diatur. Insyaallah. Nah, semula saya enggak tahu siapa Muhammad itu kan. Kok bisa disandingkan namanya tuh dengan Allah gitu kan. Jadi saya mencari-cari ya, saya baca satu buku hadis Al-Lu'lu' wal Marjan, Bukhari Muslim. Saya enggak tahu Bukhari Muslim itu apa. Jadi saya baca, rupanya hadis ini. Itu sih dari kisah perjalanan Nabi Muhammad. Kalau dulu tokoh idola saya tuh kalau di Buddha namanya Siddhartha Gautama. Ya. Buddha. Pernah dengar? Iya. Itu tuh dari pangeran turun jadi orang biasa, jadi enggak punya apa-apa. Jadi dengan orang tuh baik segala macam. Enggak taunya begitu saya baca Nabi Muhammad nih, Masya Allah, orang ini lebih sempurna daripada Siddhartha Gautama. Masya Allah. Iya, iya. Dari akhlaknya, dari adabnya, kata orang itu. Terus tuh orang yang jahat sama dia pun malah dia mendoakan, istilah tuh. Iya. Ada yang orang sampai ngelemparin kotoran dia, ngelempar batu, tapi dia ndak marah loh sama orang. Begitu orang tuh sakit, malah dijenguk, dibeliin buah-buahan sama Nabi Muhammad. Aku penasaran sama Nabi Muhammad, siapa ini? Oh rupanya, Masya Allah, ada orang kayak gini, kayak di negeri dongeng kata. Kayak cerita dongeng loh kalau kita baca kisah Nabi Muhammad di. Bukan Nabi Muhammad toh. Begitu saya baca lagi sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Rupanya semuanya dahsyat semua loh. Iya. Begitu kayak Abu Bakar As-Siddiq, begitu Nabi menanyakan dia, siapa yang subuh setelah selesai sholat subuh ini yang sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Saya. Oh rupanya di Islam tuh segalanya tuh istilah tuh hal yang mendetil pun harus diperhatikan. Ya. Ya pernah saya baca satu riwayat juga kayak Umar bin Khattab pernah mendengar ibu-ibu mengeluh karena tidak dapat makan, lapar. Jadi malam itulah dia langsung memanggul beras itu langsung mengantarkan ke rumah ibu tuh. Iya. Jadi padahal dia tuh khalifah loh, pemimpin loh. Pemimpin. Kok bisa bekerja kayak kuli, menganggap dirinya tuh ndak istilah tuh, oh aku bukan orang hebat loh. Padahal dilihat di zaman sekarang, kita punya pangkat sedikit pun rasanya tuh bangga. Tapi kayak sosok Umar bin Khattab, loh itu tuh orang paling keras loh, paling kuat loh Umar bin Khattab tuh. Betul. Tapi di hadapan orang yang miskin, orang yang dia tuh lembut bener istilah tuh.
nggak tegaan, malah dia meminta, tolong diampuni saya kalau saya punya saya salah sama sampean, sudah ndak itu kan istilah tuh, ndak memperhatikan sampean. Loh, padahal dia tuh kalau di jabatan dia dulu itu sama kayak presiden. Tapi kok sikapnya tuh rendah bener istilah tuh. Nah, di situ saya mulai menyelami, membaca sejarah 4 sahabat itu yang khalifah itu. Ya alhamdulillah, memang Islam inilah yang sempurna. Segalanya diatur. Dari Nabi Muhammad pun orang yang paling sempurna, orang yang hebat. Masya Allah. Itu katanya ada pernah terjerumus ke dunia gelap lah istilahnya. Iya. Gimana ceritanya itu? Nah itu di tahun 2015, ya mulai puncaknya lah itu. Istri mengajak saya pisah. Jadi sudah pisah. Jadi begitu pisah, itulah hidup saya tuh kosong, ngerasa kosong. Tiba-tiba dipertemukan sama wanita malam. Jadi ya bukan saya membuka aib saya. Yeah. Jadi saya tinggal sama dia. Istilah tuh dia ngelayani saya tuh lebih. Nggak ada loh selalu saya bilang istri sekarang nih, begitu kita pulang kerja ketok pintu. Istilahnya perhatian lah ya? Iya. Langsung sepatu kita dilepasin, kaos kaki kita dilepasin. Air putih sama kopi sudah tersedia. Padahal itu belum ada ikatan. Padahal belum ada ikatan, bener. Iya. Pada suatu saat nggak tahu, tiba-tiba saya mimpi, bermimpi. Di sebelah kiri saya melihat orang bersorban, baju gamis putih, tegak saya ngekos kan. Jadi di depan pintu sebelah kiri sini, pintu kan posisi tertutup dari dalam, sudut pandangnya itu dari dalam. Saya di dalam, saya menatap ke kiri itu, ada orang jubah putih, sorban. Begitu saya lihat ke situ, hilang. Begitu saya lihat ke kanan, menoleh ke kanan, ada wanita lagi ruku, lagi menjalankan perintah sholat. Tidak lama kemudian ada yang teriak dengan saya, dikeras di telinga saya. Hoi, sholatlah, hoi, sampai 3 kali. Nggak taunya begitu bangun, azan subuh. Istilahnya ke bawah ya? Iya, jadi pas azan subuh terbangun itu. Jadi terbangun itu ngerenung. Nggak salahnya 3 hari atau setelah itu saya langsung bertanya sama teman saya tadi yang nopri itu, satu kerja kan. Jadi ditanya-tanyain. Ya pertama ya jelek-jelekin, dielek-elek kan. Kamu yakin masuk Islam katanya? Islam tuh susah loh katanya. Subuh mau bangun katanya, sholat mau 5 waktu, subuh, zuhur katanya, asar, maghrib, isya. Jadi hidup kamu itu penuh dengan sembahyang katanya. Terus tuh belum lagi kamu puasa nanti di bulan Ramadan katanya. Kamu sanggup katanya. Ya saya yakin, karena tujuan saya tadi, saya pengen ngimamin yang wanita tadi. Tujuan saya itu, pengen menjadi seorang imam di wanita yang tinggal sama saya sekarang. Itu tujuan saya. Pengen jadi halal lah hubungannya. Iya. Ya karena banyak sih yang selama saya tinggal sama dia tuh banyak yang berubah. Berubahnya gimana ya? Mulai mau menegakkan sholat, terus tuh begitu saya senggol sedikit gini kan, canda kan, senggol sedikit waktu dia sudah habis wudhu, saya senggol sedikit gini, langsung dia marah-marah, langsung wudhu lagi. Saya enggak tahu dulu artinya apa, kenapa kok marah gitu. Enggak taunya sekarang saya dapat pelajaran fikih. Rupanya kalau kita istilah tuh sudah wudhu, kita senggol secara sengaja, itu wudhunya tuh batal. Yeah. Jadi saya baru tahu sekarang. Ya alhamdulillah. Memang niat saya sih di itu ya Nopi juga nakut-nakutin juga, bukannya kita kan supaya kita kan masuk Islam kan bukan karena ada
ingin ngeraih, ada yang ingin ngeraih kekayaan, ada yang karena wanita, ada pula yang karena jabatan kan. Betul. Ada kayak gitu kan. Iya. Cuman ya alhamdulillah waktu itu tekad saya sih enggak seperti itu sih. Saya masuk Islam ya bukan karena 3 hal tadi. Karena murni. Karena pencarian saya Islamnya ya pertama saya pengen ngimamin wanita yang hidup sama saya ini. Yang kedua, Islam itu simpel. Iya. Begitu kita punya permasalahan, buka sajadah 3 bentang ini sudah sholat 2 rakaat. Ngadu sama Sudah Allah. ngadu sama Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kan.